single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of Tibet. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Diary of Tibet. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukainya, silahkan di dislike. Tolong di share, komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bagi kalian yang sudah sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe guys, because subscribe is free guys. And for you who already subscribe my channel, thank you very much. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading. It's also a fun reading. It could be about your energy, or it could be about your person's energy, or vice versa, because energy is interchangeable. So I'm here collected many several random energy from different people. So this reading, it could resonate with you, or it may not. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign, and just take out resonate with you, yeah. Okay. In here, I don't read card in reverse. I only take the card when I shuffle the deck. There will be a jumping card. That's the card that I'm going to be take to be read. Okay. Bacaan ini sifatnya umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, atau bisa juga energi orang yang sedang dekat tangan kamu yang terbaca oleh saya, atau vice versa, karena energi itu sifatnya terbolak dan terbalik. Dan di sini saya menarik energi secara acak dari beberapa orang yang berbeda. Jadi bacaan ini bisa nyambung sama kamu, bisa juga enggak. Disesuaikan saja ya bacaan ini dengan situasi yang ada di kamu. Kalau mau baca ini nggak nyambung dengan situasi kamu, mungkin bisa cek sun, moon, rising, dan Venus sekalian. Di sini saya tidak baca kartu terbalik, dan saya hanya mengambil kartu apabila ada yang lompat saat saya kocok, maka kartu itulah yang saya ambil. I already post Aquarius. I'm going to make Pisces general reading, but I'm going to ground the energy first. Saya sudah posting terakhir itu Aquarius, dan sekarang saya akan buat general readingnya Pisces. Dan saya akan grounding dulu energinya ya. Bottom of the deck is the Chariot. It seems like you want to move on from certain situation, huh, Pisces? Right, shit, what is this? This cable is disturbing me. Alright, hold on there. Wow. Ooh la la. That's quite good. Nyaman ya.
Alright. First card, Pisces, you got the Fool. Seems like you really ignored for what happened in your life. Maybe you got a certain circumstances in your life. Maybe it's all about your marriage, your love life, your work, your job, the financial matter. But there is something happened there on that area here. There is a problem, I guess. And you seems like you already fed up with what happened. And you want to get out from that. You totally want to get out from that circumstances. Okay? That's why you're acting like the fool here. You're still acting like the fool. You totally ignore everything around you. You don't seem not really care too much with what happened around you. All you want to do is go away, because you're craving for a new start. You're craving for a new beginning. Di sini kamu kartu pertama ada the Fool. Kayaknya ada sesuatu hal yang terjadi sama diri kamu ya, yang membuat kamu tuh enak gitu loh, muak dengan situasi itu. Gak tahu ya ini situasinya apa, bisa tentang percintaan, tentang pernikahan kamu yang bermasalah, atau mungkin kehidupan rumah tangga kamu yang gak karuan amburadul, atau mungkin kamu punya masalah di kerjaan, ada orang yang jahatin kamu di kerjaan, atau mungkin bisnis kamu ada klien yang rese, atau mungkin partner bisnis kamu rese. Intinya ada sesuatu hal yang tidak mengenakan sehingga kamu tuh kayak capek gitu loh menghadapi ini semua, dan kamu tuh bawaannya tuh pengen pergi aja gitu dari situasi itu, pengen cabut gitu loh. Dan kamu mencoba untuk nggak peduli lagi dengan apa yang terjadi di sekitar kamu. Kamu udah bodo amatan gitu loh, mau apa yang terjadi kayak bodo amatan gitu loh. Sampai secuek itu sih kamu ya. Mungkin karena kamu terlalu muak sama situasinya, makanya kamu jadi sampai secuek itu gitu. Ini sih yang aku tangkap ya Pisces ya. Karena the Fool itu adalah sosok yang memang apa ya, bisa dibilang dia itu sangat mengharapkan sesuatu yang baru gitu loh, dan kamu sangat mengharapkan suasana baru. Dengan kamu udah capek gitu, capeknya sama situasi yang ada, kamu tuh udah nggak peduli dengan yang ada, dengan situasi yang terjadi. Akhirnya kamu tuh pengen suasana baru gitu loh, karena kamu tuh lelah, kamu tuh udah sampai ujung gitu loh, tingkat kesabaran kamu tuh udah sampai ujung, udah nggak, udah bodo amat gitu. Itu sih yang aku tangkap. Okay, second card is Eight of Cups. Yes Pisces, you finally leave everything on behind. You don't give a shit anymore about what happened. You left it just like that, just like snapping a finger. Okay. Ya, kartu kedua kamu ada Eight of Cups. Ya, kamu karena sudah terlalu lelah dengan apa yang ada, dengan apa yang terjadi, akhirnya kamu pergi. Kamu bodo amatan, kamu pergi meninggalkan semua yang ada di belakang. Kamu bodo amatan, nah kamu udah capek ngadepin ini semua. Kayak apa ya? Kamu kayak udah pergi gitu aja, ninggalin segala macam yang ada di belakang, kamu pergi gitu aja. Kayak menjentikan jari gitu, udah. Gue pergi gitu. Sampai separah itu sih kamu nggak pedulinya gitu loh menghadapi situasi yang ada, karena terlalu capek, situasi ini mungkin terlalu melelahkan ya, nguras energi, nguras energi kamu, nguras emosi gitu loh. Okay. The third card is Page of Swords.
Somebody try to stalk you. I don't know who this is. This person could be stalking on your social media, or maybe they will gathering an info about you from your friends, from your colleagues, from your family that they know. Okay? Or maybe they just like passing by in front of your house, just try to check are you in, or maybe is there any guest that coming into your house. I don't know, something like that. But this is creepy actually. This person is quite stalker. Maybe this is your ex. Maybe this is your ex that you try to leave from them. Maybe, or maybe this is somebody who hates you a lot, Pisces. Oke, di sini kamu punya kartu ketiga, punya Page of Swords. Kamu ada yang stalker nih, ada yang stalking kamu nih, entah di sosial media, entah dia nanya-nanya info tentang kamu dari teman-teman kamu maksudnya yang memang kenal sama dia, atau dari kolega kamu, dari keluarga kamu yang memang kenal sama dia. Atau mungkin dia sengaja lewat depan rumah kamu hanya untuk ngecek kamu lagi ada di rumah gak sih, kamu lagi ada kedatangan tamu gak sih, kayak gitu aja sih. Hanya ngecek aja gitu loh. Creepy itu sih kalau menurut gue. Orang ini nih stalkingnya tuh creepy itu sih. Lo nggak tahu siapa ya, mungkin nih bisa mantan kamu yang kamu tinggal nih ada di sini, bisa sih meninggalkan seorangnya di sini. Atau bisa juga orang ini adalah orang yang benci sama kamu, rival kamu, entah rival di kantor atau musuh kamu, nggak tahu siapa ini, tapi yang jelas dia tuh stalker. Dia tuh mengumpulkan banyak informasi tentang kamu, cuma pengen tahu aja kamu tuh gimana hidupnya sekarang, kayak gitu sih. The fourth card is Wheel of Fortune. You seems like Pisces. You seems like you have your own luck, because everything will be turned upside down. I mean, like, the table has turned, Pisces. If you are in here as a good person, you're the one who get violated by somebody. It could be anyone, yeah, somebody, yeah. It could be your partner, your spouse, your boss, your co-worker, any kind. If you are being violated by other, this Wheel of Fortune, it's bring them a bad karma and you will get the good karma. But if you're the one who violated people intentionally, you're the one who will get bad karma, and the people who already violated by you, they're the one who will get good karma. So technically, Wheel of Fortune in here, it's typical kind like a karma. Okay, di sini ada kartu keempat, ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini bisa dibilang ini adalah karma. Tergantung nih. Kalau kamu yang disakiti orang di sini, maka kamu akan dapat karma baiknya, dan orang yang menyakiti kamu itu akan dapat karma jeleknya. Tapi kalau kamu di sini sebagai si penjahatnya, sebagai tokoh antagonisnya di sini, maka kamu yang akan dapetin karma jelek, dan orang itu akan dapetin karma baik. Jadi Wheel of Fortune itu nggak selalu roda keberuntungan, nggak, tergantung dari perlakuan kita sendiri ke orang lain itu gimana. Siapa yang baik di sini dan siapa yang jahat di sini. Maka yang baik akan mendapatkan karma baik, sementara yang jahat akan mendapatkan karma yang jahat. Ini sih gitu aja. Karena di sini saya rasa Pisces itu ada dua macam ya. Pisces yang saya kenal di dalam hidup itu ada dua macam, ada dua tipikal. Ada yang memang benar-benar baik dan tulus,
Nah, Pisces yang baik dan benar-benar tulus ini nih biasanya nih suka dipergunakan sama orang. Tapi ada juga Pisces, mohon maaf nih, yang muka dua, alias baik depan tapi nusuk di belakang. Nah ini yang repot nih. Baik di depan, nusuk di belakang, mempergunakan kita di belakang. Nah ini nih, Pisces yang kayak gini nih yang gue nggak bisa bilang mereka itu baik. Ya kenapa? Ya mukanya mereka dua, masa iya gue bilang baik? Karena ya itu di depan nusuk, di depan baik, di belakang nusuk gitu loh. Itu sih. Jadi saya nggak bisa ngejudge, oh Pisces ini bangsat, nggak bisa. Karena nggak semua Pisces itu jahat. Tapi juga saya nggak bisa bilang, oh Pisces itu adalah zodiak yang paling baik, enggak juga. Karena gue tahu beberapa Pisces yang gue kenal tuh mukanya dua, which is yaitu di depan baik, di belakang ternyata mana bajingan, asshole, whatever gitu. Ini berlaku untuk cewek dan cowok ya, nggak harus cowok aja sama. Ada Pisces yang benar-benar baik banget, menyenangkan, baik, royal. Tapi ada juga Pisces yang cuman image-nya doang, di depan dia terlihat baik tapi sebenarnya dia hanya mempergunakan kita. Karena itu terjadi sama gue guys, gitu loh. Gue ketemu Pisces yang di depan ngomongnya baik gitu ya, nanti deh gue kan ke gini, ternyata di belakang hanya mempergunakan gue doang, mempergunakan energi baik gue, mempergunakan gue, kemampuan gue untuk healing secara spiritual. Ya dia kayak gitulah gitu loh. Makanya jujur kalau dibilang gue benci sama Pisces, iya ada bencinya juga sih. Tapi kalau dibilang gue senang sama Pisces, ada senangnya juga, tergantung Piscesnya kayak apa dulu nih yang gue encounter gitu. Okay, the fifth card is Ace of Wands. Pisces, you're seeking for a new beginning, right? Yes, you will get it. You will get it. But talking about new beginning, it's similar with new obstacle, yeah. New beginning equally with new obstacle. So prepare yourself for the new obstacle coming in. Sini kamu dapat Ace of Wands sebagai kartu kelima. Kamu kan pengen sesuatu yang baru nih. Kamu udah capek ya menghadapi ini semua ya. Ini bisa apapun. Bisa percintaan kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu. Intinya tuh ada sesuatu yang terjadi di sini dan itu cukup hektik, cukup bikin kamu stres gitu ya. Dan kamu akhirnya pengen sesuatu yang baru kan, makanya kamu pergi nih kan. Kamu jadi the Fool dan kamu dapat Eight of Cups. Ini dua kartu ini mengindikasikan kamu menginginkan permulaan yang baru. Yes, kamu akhirnya dapat apa yang kamu inginkan, permulaan yang baru. Tapi jangan senang dulu, bicara permulaan baru akan ada rintangan baru juga. Jadi persiapkan diri kalian untuk menghadapi rintangan baru itu. Ya iya dong, segala sesuatu yang baru pasti ada rintangannya. Gak mungkin tidak ada rintangannya, namanya hidup tidak semudah itu Pulkoso. Okay. Gue di sini nggak akan mau judge Pisces ya. Pisces itu buruk atau muka dua, nggak semuanya kayak gitu. Tapi juga gue tidak mau 100% percaya dengan Pisces bahwa Pisces itu baik. Nggak ada yang muka dua juga. Jadi gue di sini adalah cukup netral aja lah. Ya bagaimana kalian itu tergantung dari pembawaan kalian masing-masing terhadap orang lain ya. Gimana kalian perlakuan orang. Intinya sih selalu ingat karma. Kalau kalian memang beneran tulus sama orang, kalian gak usah takut. Kalian pasti akan dapetin karma baik, walaupun orang menzalimi kalian. Tapi kalau kalian pura-pura baik ya depan orang itu, padahal sebenarnya kalian mempergunakan orang itu, ya siap-siap kena karma jelek aja sih kalau menurut gue. Okay. Bottom of the deck is the Chariot. You move forward, Pisces. You move forward to your victory. You move on, basically. Okay. Di sini the Chariot ini adalah sebagai bottom of the deck-nya ya. Ini artinya kamu tuh akhirnya move on sih dari situasi ini nih. Kamu move on, kamu pergi karena kamu menginginkan kebebasan kamu. Kamu menginginkan suatu kebebasan, kamu menginginkan sesuatu kemenangan.
karena mungkin kamu udah terlalu capek kali ngadepin orang di sini. Tapi kalau menurut saya, orang memperlakukan kita tuh tergantung dari kitanya. Gimana kitanya memperlakukan orang itu. Loh. Kalau kitanya baik, insya Allah kita nggak akan dijahatin sama orang. Tapi kalau kitanya jahat, basicnya kitanya jahat dan memang nggak tulus, ya siap-siap aja bakal di violated by other gitu loh. Kalau menurut gue sih gitu ya. For me, I believe in one point that if we do good to people, there is no other way people could harm us. If it does, if they try to using us, even though we try to do good, to do something good to them, well, back to the karma again. But if you, inside of you, not really a sincere person, if you love to use other, it means you're not a good person, yeah, it means you're a villain. So don't expect good karma will come to you. No, bad karma will hit your ass down. For me, that's the point that I believe in life. Okay, it just depends on how you treat people. You will be treated, it depends on how you treat people. If you do good to other, then other will do good to you too. Bad guy, they will move away from your life automatically if you are good. But if yourself not a good person, yourself is a bad person because you used to taking advantage from other or something, and you, even though you try to make good image in front of other, still a badass from the inside, and people will notice it sooner or later. Okay, sooner or later. And when you're not that kind of sincere, well, don't expect good karma will come to you. You will get bad karma. That's the thing should be happening. I mean, like, yeah. Okay. Bottom of the deck is Queen of Earth. Ooh la la. Let's get started. Maybe why I'm saying Pisces have two faces. Several Pisces does have two faces because the symbol of their zodiac are duality. It has duality meaning. No wonder Pisces have a two face. Kenapa gue bilang Pisces itu punya muka dua? Karena simbolnya aja kan ada dua gitu kan, ada lambang dua gitu kan, ya itu memperlihatkan ya duality. Jadi ya nggak heran si Pisces mukanya dua. Oke, hold on. Three of Fire itu Three of Fire, Three of oke. Alright, first card you got Four of Water. Missing an opportunity, discontentment or boredom. Open your eyes to the possibility. Pisces, did you missing an opportunity? Did you passing by good opportunity just like that? Well, it's your unlucky. I mean, like, I don't know, maybe in here I sensing Pisces,
have some kind like big opportunity, but I don't know why they just passing by the opportunity just like that. So the opportunity is gone. Oke, di sini kayaknya kamu pernah melewatkan suatu kesempatan besar. Kamu nih dikasih kesempatan nih, ada kesempatan besar nih datang nih ke kamu. Tapi entah kenapa kamu malah nyuekin gitu aja kesempatan itu. Jadi akhirnya ya udah lewatlah kesempatan itu. Dan itu adalah sisi terburuk apa ya? Mungkin karena Pisces orangnya terlalu cuek kali ya. Jadi akhirnya kamu melewatkan beberapa, nggak cuma satu kayaknya, beberapa kesempatan besar yang harusnya kesempatan itu bisa membuat kamu sukses, karena mungkin kamu terlalu cuek, terlalu sibuk sama diri sendiri. Bisa tuh kan kadang sok sibuk ya, sosis. Jadi ya akhirnya kesempatan itu lewat. Ujungnya apa kalian? Nyesel. Ya percuma kan nyesel di belakang. Penyesalan itu selalu ada di belakang. Kalau depan namanya penyesalan, tapi pendaftaran. Okay. Second card is Queen of Air. Independent, experience, real equity. Objective decision making, clearing away all that no longer serve you. Seeing the humor in a situation. Yes. Finally, Pisces. You could clear up all the things, all the toxicity in your life which is not serve you well. Ya. Pada akhirnya kamu bisa berpikir secara objektif ya. You could think objectively. Kamu tuh akhirnya ngekat, ngebuang-buangin, membersihkan hal-hal yang toksik, orang-orang yang toksik yang memang udah nggak sejalan lagi sama kamu, udah nggak cocok sama kamu, udah nggak bisa memperlakukan kamu dengan baik. Kamu akhirnya kamu buang-buangin orang kayak gitu. Tapi bisa juga kalau kamu di sini yang jahat, maka kamu akan dibuang sama orang itu. Karena kan ini adalah ini adalah general reading, jadi bisa terbolak dan terbalik ya, vice versa ya itunya. Ini bisa juga energi pasangan kamu nih, atau orang yang lagi dealing sama kamu, tapi orang itu ngerasa dizolimin sama kamu gitu. Ini bisa siapapun ya, bisa kamu, bisa orang yang sangat dekat sama kamu, atau orang yang ada di dalam hidup kamu. Okay. The third card is Six of Air. Things are looking up, the end of difficult situation, taking a trip. If you're having a bad situation, don't worry, Pisces, everything will change. Okay, the table will be turned. The table has turned. No need to be worried. Apapun yang terjadi sama hidup kamu, Pisces, kalau memang di sini kamu terzolimi, maka semuanya akan berbalik, semuanya akan berubah. Kamu nggak usah takut, hidup kamu nggak selamanya akan terzolimi kok. Pasti ujung kamu juga akhirnya nanti akan bisa bahagia lagi kalau kamu berbuat baik. Kalau di sini kamu sebagai pihak yang terzolimi, tapi kalau kamu yang menzolimi orang baik-baik, situasinya bakal terbalik nih. Orang itu yang akan menang, kamu yang akan kalah. Karena kamu kena karma jeleknya, karena dizolimin orang, udah using orang. Seperti gue bilang, bisa dua macam. Kamu tipikal Pisces yang jahat, yang suka using orang demi kepentingan kamu, atau kamu tipikal Pisces yang baik, yang memang tulus, innocent gitu ya. Tergantung nih, tergantung semua di kamunya kayak gimana. Karena Pisces itu tipikal orang juga suka playing victim, padahal dia yang salah, tapi dia selalu nggak pernah merasa bersalah, orang yang salah. Kalau sebenarnya nggak semuanya orang yang salah loh, tergantung dari gimana kamunya ya. Okay. The fourth card is Three of Fire. Abundance, things look very good. Have a patience at this time, make long-term plans. Three of Fire, Three of Wands. You're waiting for the right time when that abundance it came to you, but you need to be patient, Pisces. Most of Pisces that I know, they tend to don't have a good patience. They are quite impatient. Yeah, they want instant. They want something instant. Well, you need to
uh, Pisces, you need to know that nothing comes instantly. Everything needs process. Everything. If you want something came instantly, that's one of your biggest mistake that you need to correct it immediately. Di sini kamu bisa aja sukses sih. Balik lagi nih, kalau memang kamu yang pihak yang terzolimi, kamu bisa sukses, kamu bisa bahagia. Cuman harus sabar. Pisces itu tipikal orang yang terkadang suka nggak sabaran. Nah, kalian tuh harus tahu ya, tidak ada sesuatu yang instan. Semua butuh proses panjang. Jatuh bangun dulu, kayak gitu-gitu, butuh proses itu. Karena kalau kalian mengharapkan sesuatu yang instan, nah di situ adalah kesalahan terbesar kalian yang seharusnya kalian koreksi dari diri kalian. Karena nggak ada yang instan, semua itu butuh proses. Jadi mau tidak mau harus sabar. Tapi kebanyakan Pisces itu nggak sabaran. Nah makanya akhirnya karena kalian nggak sabaran, nggak dapat apa yang kalian inginkan. Makanya harus sabar. Jalanin aja dulu prosesnya. Jangan mikir apa-apa mau yang cepat instan. Nggak ada yang instan, nggak ada yang cepat. Semua butuh proses. Semua butuh proses yang panjang. Dengan segala jatuh bangun, dengan segala berdarah-darah, dengan segala air mata, itu semua akan terbayar dengan lunas. Kalau memang jalani seperti itu. Dan pasti ujungnya masih akan oke, baik, hasilnya oke. Tapi kalau kamu mau apa-apa maunya mudah, apa-apa maunya instan, ya nggak akan semudah itu juga sih. Kan ada pepatah easy come easy go, ini let me go, ya kan? Begitulah kurang lebih. Segala sesuatu yang usahakan mati-matian, jatuh bangun dengan segala konsekuensi kamu berdarah-darah, itu pasti ujungnya akan terbayar lunas dan hasilnya pasti sangat memuaskan. Tapi kalau kamu dapetin segala sesuatunya secara instan dan mudah, gue bisa jamin itu tidak akan long last. Oke, kamu dapet apa yang kamu mau, tapi nggak akan long last, nggak akan bertahan lama, dan hasilnya juga ya B aja gitu, biasa aja ya, karena instan kan. Okay, the fifth card is Ten of Earth. A happy family life, financial security, finding magic in the little things in life. Depends again. If you have that kind of faith, you will get financial securities. But if you don't have that kind of faith, abundance won't come to you. It also depends on how you treat people. If you treat people good, then good things will come to you. Good things such as your happy home life, financial securities, that's the good thing that you might get if you treat other good. But if you treat other bad, abundance will come to your life, Pisces. Di sini ada kata Ten of Earth. Ya, pada akhirnya kamu dapetin rezeki itu. Kehidupan finansial kamu, kenyamanan, keamanan finansial kamu tuh aman lah intinya. Tapi juga tergantung dari cara kamu memperlakukan orang. Kalau kamu perlakukan orang dengan baik, nggak perhitungan, nggak mencoba mengambil keuntungan dari orang itu, kamu tulus bantu orang itu, maka kamu akan menarik rezeki, menarik kebahagiaan yang kamu inginkan, kamu menarik kesuksesan. Tapi kalau kamu bantu orang cuman kamu nggak tulus, kamu bantu orang karena ada maunya, atau bahkan kamu nggak bantu orang sama sekali, justru malah kamu yang ngambil keuntungan dari orang itu, maka jangan pernah berharap keberkahan itu datang ke kamu. Nggak ada. Semua itu tergantung dari gimana kita dan niat. Dan Tuhan itu tidak bisa dibohongi loh. Tuhan tuh tahu niat kita tulus atau enggak, Tuhan tahu. Dan itu yang akan kamu bayar sesuai dengan bagaimana kamu memperlakukan orang, ya. Dan tergantung juga bagaimana kamu sabar menghadapi cobaan. Kebanyakan Pisces tuh nggak sabar menghadapi cobaan. Banyakan komplain, banyakan selalu playing victim,
kalau menyalahkan orang, ya akhirnya kalau kalian terus-terusan bersikap kayak gitu, playing victim, nggak mau melihat kesalahan diri sendiri, tidak mencoba untuk introspeksi ke dalam, ya udah, kalian nggak akan pernah dapetin keberkahan itu. Karena keberkahan itu datang kalau memang kalian sudah narik pelajaran dari suatu kejadian yang tidak mengenakan, kan begitu. Dan di setiap kejadian pasti nggak enakin dan harus kita tarik pelajaran dari situ. Tapi kalau kita nyalahin orang aja, kita playing victim, kita nggak narik pelajaran dari situasi itu, kita nggak introspeksi ke dalam, ya keberkahan itu tidak akan datang, malah Anda makin menjauh dari diri kamu, Pisces. Makanya belajar dewasa dan belajar untuk introspeksi ke dalam, jangan terus nyalahin orang, karena setiap ada kesalahan, walaupun selalu mikirnya setiap ada kesalahan, tidak 100% orang itu punya andil di situ. Ya mungkin ada orang itu punya andil di dalam kesalahan itu, tapi tidak 100%. Anggaplah 50% aja, dan another 50 dan sisanya 50% lagi itu kita punya andil dalam situasi itu, dalam masalah itu. Contoh gini, kamu tahu orang ini, kamu tahu gitu ya, kamu udah denger nih misalnya, wah bos di tempat itu galak nih, killer gitu kan, tapi kamu nekat ngelamar kerja tempat itu dan akhirnya keterima, dan akhirnya si bos ini menzalimi kamu udah tahu sebenarnya situasi di perusahaan itu, dapat info lah dari orang misalnya, tapi kamu tetap nekat maju, tetap nekat masuk ke dalam perusahaan itu. Akhirnya kamu dizalimi si bos, kesel, marah, nggak terima, dan bilang, oh si bosnya jahat gini-gini. Jangan menyalahkan orang. Kenapa? Kamu tahu situasi di perusahaan itu kayak apa, tapi kamu tetap nekat masuk, ya itu artinya kamu harus terima konsekuensinya, ngadepin bos yang killer gitu loh. Jangan menyalahkan orang, dan disitulah kesalahan kamu. Udah tahu situasinya nggak bener, bukannya move on, bukan cari lagi yang lain, kenapa nekat masuk situ? Nah itulah kesalahan kamu. Berarti ya kamu tidak bisa menyalahkan orang 100%, karena setiap kesalahan pasti kita punya andil dalam kesalahan itu. Mau berapa persennya pasti kita ada andilnya gitu. Okay. Bottom of the deck is Queen of Earth. Thoughtful, creative, warm, sensible. Make time for those around you. Take a sensible approach. Deal with challenge in a kind and understanding manner. See? You need to, if you want to get stability, you need to taking care of others. You need to treat people good around you, Pisces. Okay? Kalau kamu ingin sukses, jangan lupa memperlakukan orang lain di luar sana dengan baik. Jangan pernah sekali-sekali mempergunakan orang dalam bentuk apapun itu. Jangan pernah taking for granted terhadap orang. Kebanyakan Pisces itu taking for granted pada orang ya. Ya Pisces yang brengsek sih. Kalau Pisces yang baik sih nggak kayak gitu. Gitu. Karena kalau kalian taking for granted dari orang, boro-boro kalian sukses, jauh dari kata kesuksesan itu. Yang jadi kayak gitu. Okay. I guess that's for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. I'll see you next video. Bye bye. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, di comment, di share, subscribe channel saya ya. Oke, sampai ketemu di bacaan selanjutnya. Dadah. Bye.